sudah pada tempatnya bagi segenap anak bangsa yang merasa diikat oleh satu persaudaraan menggalang kembali kecintaan pada kebersamaan. Mestilah ada kelompok yang peduli akan nasib bangsa ini di masa hadapan. Harus ada kelompok yang menyuarakan rasa prihatin untuk mengetuk kesadaran bersama. Jangan biarkan Indonesia tersaru-saru, terpincang-pincang, dan sempoyongan. Jangan biarkan Indonesia terus-menerus menangis. Jangan biarkan Indonesia yang kini sudah jadi negeri azab bergerak merosot ke arah negeri kutukan yang doanya ditolak Tuhan. Hentikan Indonesia menangis. Rasa kepedihan akibat saudara-saudaranya yang mati dan terluka seolah menjadi pelajaran bersama agar lebih berhati-hati, tak mudah terjerumus oleh nafsu amarah yang menghancurkan nurani. Kini, kegembiraan apa yang telah mereka alami? Silakan Pak Asyik. Jadi melihat dari video yang diputar oleh Ibu Meta tadi, saya ingin berpendapat. Jadi kalau saya melihat dari video itu, ya mungkin secara singkat ya saya sampaikan. Di sini saya lihat di situ mungkin ada, mungkin waktu itu ada ketimpangan sosial gitu ya, ada kesenjangan dan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan mungkin kan. Dan selain itu di antara ya, mengingat menimbang yang kita di Indonesia ini bermacam suku, ras dan agama, jadi mungkin di antara semua itu salah satunya tidak ada yang mau mengalah, yang melainkan mengedepankan ego masing-masing, saya yang paling benar, saya yang paling hebat. Jadi mungkin di waktu itu banyaknya ya perasaan-perasaan yang di dalam dirinya itu mengedepankan ego dan masing-masing kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, jadi kalau melihat telah berbagai permasalahan terjadi, lalu muncul lagi ya, mungkin ada suatu keajaiban gitu kan, ada orang-orang yang berjuang, yang memberikan penerangan atau memberikan motivasi kepada masyarakat Indonesia bahwasanya betapa pentingnya toleransi, kerukunan ya, supaya kita di Indonesia ini tidak lagi terjadi seperti yang di video tadi. Apalagi salah satu tadi saya melihat situ ada juga tadi tragedi Sampit kalau nggak salah. Itu kan sangat mengerikan kalau kita melihat. Apalagi kalau kita melihat itu, kalau memang kita nggak sanggup itu bisa pingsan. Kemarin ada teman saya melihat video itu, dia tak sanggup itu, kayak mau pingsan gitu. Jadi karena kalau di situ kan itu tadi mungkin mengedepankan ego masing-masing antara suku dengan yang suku lain, tidak mau bertoleransi. Nah, di sini setelah kita melihat itu, bagaimana tadi juga di video itu saya melihat ada semacam apa ya, pemateri gitu mungkin kan, menyampaikan bahwasannya mungkin bagaimana kita ini selaku umat beragama, selaku satu kesatuan ya, kita bisa bertoleransi, bisa menjaga kerukunan itu ya supaya kita rukun, akur, bagaimana kita bisa bergotong royong, kita membenah diri, kita menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga inilah mungkin tujuan kita pada hari ini, bagaimana kita itu mencari jalan tengahnya supaya kita tidak ekstrim gitu kan, supaya kita apalagi kita di kegiatan keagamaan ini, kita bolehlah mendalami agama kita, misalkan agama Buddha, tetapi kita tidak harus juga memaksa umat kita atau memaksa kehendak kita kepada orang lain. Bagaimana kita itu bisa bertoleransi, bisa menjaga perasaan orang lain, sehingga kita
hidup rukun, moderasi, dan mencari jalan tengah supaya kita itu hidup damai, berdampingan, meski kita berbeda-beda pendapat, berbeda suku, tapi kita tetap bisa hidup berdampingan seperti saat ini, saya kira. Mungkin itu, terima kasih. Namo Buddhaya. Dan sekarang juga sudah mulai banyak teman salah ngomong sedikit di media sosial juga menimbulkan perselisihan antara satu agama dengan agama lain. Sangat sensitif sekali. Makanya di sini kenapa pemerintah menggerakkan moderasi beragama sebagai program prioritas nasional pemerintah. Ya. Yang mulai dari muda-mudi, ya, ke guru, penyuluh, ASN, ke tokoh-tokoh, bahkan ke masyarakat. Diberi pemahaman, penguatan tentang moderasi beragama. Supaya generasi-generasi kita mendatang, ya, juga menjadi generasi yang berkualitas, yang toleran, ya, yang penuh dengan cinta kasih. Makanya dalam di sini nanti ada 4 indikator, ya, kemarin pernah kami jelaskan, ya, ada cinta tanah air, toleransi, komitmen kebangsaan, dan juga menghargai budaya lokal. Ini dari gambar ini, ya, inilah kebesaran bangsa Indonesia, ya. Di negara Indonesia ini kita ada berapa penduduk? 267 juta pulau, ya, 1000 pulau, 11.000 pulau, ya, suku bangsa, ya, agama ada 6 agama yang dilayani, ya, luas Indonesia segini. Dari beragam suku, agama, ras, keturunan, ya, kalau kita saling mengedepankan ego masing-masing, tidak ada toleransi, ya seperti tadi sejarah yang sudah terlewati. Dan juga beberapa tahun lalu juga terjadi pengeboman di mana, ya, ada perselisihan, pertentangan pendapat antara beda agama. Inilah sebenarnya 4 pilar yang menyatukan kita. Ketika kita kembali ke sini, dasar negara kita, apa dasar negara kita? Pancasila. Ada 4 pilar kebangsaan. Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Inilah yang menyatukan kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini urgensi moderasi beragama. Apa sih urgensi moderasi beragama? Ada beberapa tantangan. Tantangan pertama, kembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ya seperti tadi dalam film tadi. Ya, kalau pandangan kita terlalu ekstrim, akan terjadi seperti itu. Tantangan yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif, pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Nah, kita sebagai tokoh, sebagai penyuluh, sebagai guru, sebagai tokoh pemuda, bagaimana menyikapi hal itu? Nah, setiap tokoh penyuluh pemuda kita berikan penguatan untuk moderasi beragama. Tantangan yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara. Dalam arti komitmen kebangsaan tadi dilupakan. Menganggap memang itu yang paling benar dan itu harus jadi dasar dalam bangsa ini. Tapi kita berbeda-beda suku, agama, ras, dan keturunan tadi. Inilah kondisi bangsa. Makanya di sini perlu kondisi kebangsaan dan keagamaan, moderasi beragama sehingga muncul toleran, harmonis, dan damai. Sekarang ke sini dulu, ya, mesti berasumsi. Bapak Ibu, Pak Pia ada kertas? Buat peta perjalanan Bapak Ibu dari rumah sampai ke lokasi kegiatan ini. Waktunya 2 menit, ya. Iya. Terus dilihatkan dari peta ini kan ada dari kantor sini, ada nanti sampai ke rumah Pak Asyong. Kira-kira dengan gambar peta ini bisa sampai nggak ke rumah Pak Asyong dengan ini? Bu Susila kan belum pernah ke rumah Pak Asyong, kan? Mau ke rumah Pak Asyong hanya dikasih peta ini. Bisa sampai nggak kira-kira? Jelaskan. Bagaimana supaya bisa sampai ke sana? Dan hanya dikasih gambar ini aja. Jadi belum pernah ke rumahnya. Ada nomor teleponnya, jadi disampaikan aja dari gambar ini bisa
Menurut saya susah dan gampang ya. Banyak susah dan gampangnya. Kemungkinan bisa juga, kemungkinan nyasar bisa juga. Kemungkinan bisa Bu, karena kalau di desa rata-rata kan kenal, jadi kita bisa bertanya sama orang-orang kalau kita di jalan di desa. Kalau di kota susah Bu. Kemungkinan bisa ya, masih kemungkinan loh ya. Iya. Oke, kita beri apresiasi. Dari peta ini bisa sampai nggak ke rumah siapa nih? Kartini, oh ya, silakan. Baik, nama budaya. Ini ya, ini karena saya dah pernah ke Rendak Timur. Karena saya sudah pernah ke sana, tapi tidak memakai peta ini, saya otomatis sampai kan gitu. Karena saya sudah pernah, jadi saya menganalisa saja, oh ini jalan ini. Tetapi kalau sama sekali saya belum pernah dikasih peta dengan ini, ya kemungkinan saya sesat. Karena terus terang aja kalau baru-baru sangat membingungkan kan gitu. Tetapi kalau memang orang yang belum pernah sampai ke sana, kalau dilihat dengan peta ini, saya yakin sesat. Ini Bu ya. Kalau analisis saya gitu kan, itu arah ke Rendak Timur itu kan ke sana gitu. Jadi otomatis ini anggaplah ini Rendak Timur, anggaplah ini di sini posisi rumahnya tadi mungkin di sini ya, di sini terus kasih gini, semungkutnya tuh daerah sini penyeberangan, lalu sininya laut, sininya baru di ala ya, lalu baru dibikin lagi. Jadi mungkin sini tulisannya laut gitu kan, tapi kalau sini kan menurut saya tidak ada keterangan yang jelas kan. Oke, ya kita beri Terima kasih nama budaya. nama budaya. Silakan. Ini namanya, perkenalkan dulu namanya, karena saya juga belum kenal ya. Silakan. Nama saya Leon Bernardo. Ya, pemain bola dari Matra Kota ya. Ya silahkan, bisa sampai nggak ke rumah ibu ini? Ibu siapa ini? Oh Pak Alek, Makassar. Pernah ke Selatan dengan peta ini, dikasih peta ini, bisa nggak sampai ke rumah Pak Alek? Dijelaskan. Bukan aja, apa adanya. Bisa sampai nggak dengan hanya peta itu aja? Nggak bisa. Kenapa? Oh nggak sesuai dengan peta ya, sangatnya naik kapal ya. Karena sana nyeberangi laut, di sini nggak ada naik kapal. Susah. Oke ya, silahkan Kartini. Ini ke rumah siapa Bu Kartini? Bu Suyanti. Sudah kenal belum dengan Bu Suyanti? Jadi kayak anak rumahnya. Jadi Bu Kartini hari ini ketemu Bu Suyanti. Bu Suyanti ngasih peta ini nanti ke rumah saya ya. Kira-kira bisa sampai nggak? Bu Suyanti rumahnya di Bertanya sama orang mungkin sih bisa. mungkin. Ada nomor kontaknya di sini? Tidak ada. Cuma ini kan kalau jalan Banglas itu saya tahu. Nanti saya tanya lagi jalan Belandanya di mana. Nomor HP kan ada ya Bu, jadi Nanti gampang ya. tukaran WA kita. Betul betul. Iya. Jadi kemungkinan bisa sampai ya dengan bertanya ya. Tapi di sini nggak ada nomor rumah berapa, nggak ada. Tapi ada keterangannya rumah Suyanti. Ya oke. Keempat ya dari peserta kita, kawan kita. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Peta. Peta itu bukan wilayah, bisa berasumsi namanya. Nah, ketika kita mau di rumah seseorang, ketika hanya dikasih gambar peta ini saja, seperti yang disampaikan kawan kita tadi, ada yang bisa sampai, ada yang enggak, ada yang bisa nyasar. Ya, karena peta ini bukan wilayah. Apalagi kalau gambarnya tidak jelas, misalnya tadi mau ke Selatakan nggak ada naik kapalnya, kalau belum pernah kesana nggak akan sampai ya Pak ya. Terus nggak ada nomor rumahnya misalnya kan, terus cuma rumah saya aja nggak ada namanya. Kalau misalnya rumah Suyanti itu masih bisa bertanya kan, rumah Bu Suyanti, tapi kalau nggak ada nomor kontaknya, nama Suyanti kan banyak. Ini peta ini bukan wilayah, belum tentu bisa menunjukkan kita sampai ke sana.
ya. Tapi yang jelas peta bukan wilayah, ya. Jadi belum tentu menjadi dasar kita untuk menuju ke sana bisa sampai. Selanjutnya belajar refleksi, ya, ke dalam. Pertama ada data, terus select ke data, edit meaning, asumsi, conclusion, belief, akhirnya action. Ya. Ada data yang kita pilih, terus kita mengartikan seperti yang disampaikan, misalnya ada berita, misalnya gitu, kan ada data ya, terus kan kita mengartikan, masing-masing mengartikan, berbeda-beda artinya kan, penafsirannya berbeda-beda. Terus akhirnya assumption itu apa? Asumsi apa itu? Bisa menjelaskan Pak Ali asumsi? Pendapat pribadi. Semuanya punya pendapat pribadi masing-masing, dan itu hak mereka. Kita nggak bisa melarang, ya kan? Terus akhirnya conclusion, apa itu? Kesimpulan ya, conclusionnya. Akhirnya dari pendapat pribadi tadi menyimpulkan, oh begini loh. Misalnya dari peta ini. Kalau dari peta ini Bu, misalnya dari serat akar ya Bu Susilia tadi ya. Ini dari kantor Kemenak, Jalan Dorak, Jalan Banglas, Impres, Jalan Ala Air, ke Saidatu, terus sesat. Saya mau ke rumah Pak Asong, tapi nggak ada rumah Pak Asong di mana, cuma desa Sesat, nggak ada di nomor rumahnya keberapa, terus rumah Pak Asong pun nggak dituliskan gitu ya. Nah dari sini kan, dari data ini kita mengartikan ya, nanti kalau saya ke rumah Pak Asong, saya ke jalan ini kan, dari gambar ini kita mengartikan edit planning. Terus kita berasumsi, oh berarti nanti saya arahnya ke sini. Tapi ini nggak ada nomornya. Saya tanyalah ke orang-orang di jalan. Dan nama Pak Asong banyak di situ, harus tanya lagi ya. Belum tentu bisa sampai ke sana. Bisa, tapi mungkin lama kan gitu juga ya. Terus akhirnya menyimpulkan, ya. Ada kesimpulan, termasuk berita-berita yang nyebar di media-media sosial kan gitu. Pertama ada data, kita mengartikan, ada asumsi pendapat masing-masing. Bahkan sekarang hati-hati di medsos ya. Jangan nanti misalnya hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi, ketidakrukunan, kita jangan sesekali menjempol. Karena sekarang tidak hanya mulutmu harimau, tapi jempolmu juga harimau gitu ya. Harus hati-hati dalam di media sosial. Akhirnya ada kesimpulan, ada belief apa? Kepercayaan, keyakinan, ya kan? Terus akhirnya ada action, ada tindakan. Gambar ini, apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu? Nah, misalnya muncul berita-berita ini di media sosial. Dari data mengartikan, semuanya memiliki pendapat masing-masing kan. Ada yang berpikiran negatif, ada yang diambil positifnya, ada mungkin yang cuek, ya kan, nggak peduli. Semuanya memiliki asumsi ya, berbeda-beda. Banyak berita-berita di medsos yang bisa memancing ketidakrukunan. Inilah tugas kita. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai tokoh masyarakat, pemuda, penyuluh, dan juga guru agama? Di sini kita harus pertama open mind. Apa itu open mind? Berpikir terbuka. Jadi kita jangan berpikir sempit terhadap berita-berita yang muncul itu. Terbuka pikiran kita. Ya, open mind. Setelah open mind, kita open head. Apa itu open head? Kita membuka hati. Kita coba membuka hati kita. Kita hidup di negara NKRI. Kalau kita terpancing dengan berita-berita tadi yang belum tentu kebenarannya, maka kita menjadi hancur. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kan gitu ya. Jadi kita coba membuka hati. Mereka saudara kita. Kita membuka hati untuk memaklumi, memahami, memaafkan. Ya. Bagaimana kita bisa membuka hati kita? Itulah nanti makanya perlu penguatan jalan tengah tadi, cara pandang jalan tengah. Ya. Terus open will. Apa itu open will? Menerima. Kita dalam satu keluarga besar di NKRI, walaupun beda suku, agama, ras, keturunan, ya ketika terjadi sedikit-sedikit konflik, ya kita harus ini merefleksi ke diri kita dulu, jangan langsung terpancing emosi tadi. Inilah kita perlu merawat keragaman,
ya, menghargai perbedaan suku, agama, ras, golongan, ya. Kita harus ada dialog dan kerjasama antar agama dan juga antar budaya. Di sini kan ada banyak suku ya, ada suku Jawa, ada suku asli, ada suku Tionghoa gitu ya. Bagaimana di ruangan ini aja kita sudah banyak suku, ya kan? Secara aliran ada Maitreya, ya kan? Ada Budayana, ada Tridharma, ya. Karena memang kita berada dalam satu perbedaan dan kita harus bisa menerima perbedaan itu sebagai kekuatan kita untuk bersatu. Karena kita dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, maka kita perlu adanya dialog bersama, dan itu juga salah satu ajaran Buddha untuk menumbuhkan keharmonisan. Kita sering bertemu, berdialog, berdiskusi, itulah yang bisa menimbulkan kerukunan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Ketiga, kita menolak intoleransi dan ekstremisme. Ya, tadi contoh-contoh intoleransi tadi ya. Terus mengarusutamakan sikap moderat, ya, sikap moderat ya. Paham ya sikap moderat ya? Apa itu sikap moderat? Jalan tengah. Sikap yang kita berada di tengah dalam mengambil sikap itu, tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri ya. Intinya kita nggak terlalu fanatik dan juga kita nggak terlalu liberal ya, dalam arti tadi meninggalkan nilai-nilai luhur agama tadi ya. Moderasi beragama, kunci toleransi dan kerukunan. Indikatornya tadi cinta tanah air, punya toleransi yang tinggi, anti kekerasan, ya, akomodatif terhadap budaya lokal. Kita harus menghargai budaya lokal, ya. Jangan nanti budaya lokal kita pendatang terus dihilangkan. Nah, itu akan terjadi bentrok juga nanti. Makanya kita inilah 4 indikatornya untuk perilaku moderat. Nanti jalan tengah. Mengapa kita perlu menguatkan cara pandang kita dan jalan tengah? Bagi umat Buddha termasuk perilaku jalan tengah. Apa itu jalan tengah dalam ajaran Buddha? Ya. Pertama, pandangan benar. Kedua, pikiran benar. Ketiga, ucapan benar. 4, perbuatan benar. 5, mata pencaharian benar. 6, usaha benar. 7, perhatian benar. Dan 8, samadhi benar. Dan ini merupakan jalan tengah yang diajarkan Sang Buddha untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, ketika kita jalankan dalam hidup bermasyarakat, maka keharmonisan kedamaian itu pun akan terwujud. Nah, apa sih ucapan benar? Ucapan yang jujur, sesuai kebenaran, dan penuh cinta kasih. Nah, ketika dalam suatu pergaulan, dalam suatu kelompok komunitas ya, yang berbeda-beda suku agama, ya, ketika kita berbicara itu dengan penuh cinta kasih, dalam arti di sini pikiran penuh cinta kasih, ucapan penuh cinta kasih itu tidak ada kebencian. Kalau kita sudah ada kebencian, ngomongnya pasti kasar, tidak menyenangkan, kan? Ucapan penuh cinta kasih di sini ucapan yang didasari dari pikiran yang penuh cinta kasih, gitu. Ya. Ucapan yang jujur, sesuai kebenaran dan penuh cinta kasih. Perbuatan yang benar, perbuatan yang baik dan penuh dengan cinta kasih. Mata pencaharian benar, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan dharma. Mengembangkan samadhi benar, usaha benar. Nah, itulah tadi refleksi tadi, kaitannya ke sini juga. Bagaimana sih kita mencegah munculnya bentuk-bentuk pikiran yang negatif dan mengembangkan bentuk pikiran yang positif? Ketika kita mendapatkan berita ini membuat kita terpancing emosi, bagaimana kita mengatasi? Kembali ke dalam diri kita dulu. Maka perlu refleksi ke dalam tadi. Makanya yang pertama kita lakukan kembali ke diri kita, usaha benar. Bagaimana kita mencegah munculnya pikiran-pikiran, bentuk-bentuk pikiran negatif tadi menjadi hal yang positif. Ketika kita ingat kembali ke ajaran Buddha, perhatian benar, menjaga pikiran terhadap fenomena yang muncul, termasuk fenomena yang terjadi yang menimbulkan konflik. Kita harus bisa menjaga pikiran kita, ya, perhatian benar tadi ya, yang mengarah ke hati-hati, waspada, tidak lalai, ya, berkata dan bertingkah laku yang benar. Yang ketiga, samadhi yang benar. Nah, kalau kita sering melatih ke samadhi yang benar, maka akan tumbuh ketenangan batin. Dan ini membuat kita tidak gampang terpancing dengan isu-isu yang negatif. Ya, kita akan lebih tenang, seimbang dalam bersikap, bertindak maupun perbuatan kita sehari-hari. Lanjut, sekarang mengembangkan kebijaksanaan. Nah, tadi pengertian benar, pikiran benar, ya, ini menimbulkan tumbuhnya kebijaksanaan. Nah, pengertian benar di sini yang 4 kebenaran mulia. Jika secara umum memang hidup ini tidak ada yang kekal, semua mengalami perubahan dan semua ada sepenuh sebab yang saling bergantungan. Maka ketika muncul permasalahan dalam diri kita,
dalam keluarga kita, dalam masyarakat, kita harus kembali ke jalan tengah ini tadi, ya. Karena segala sesuatunya tadi ada sebab musabab yang saling bergantungan dan pengertian benar terhadap hukum karma. Karena segala sesuatu yang terjadi itu berkaitan dengan karma kita masing-masing gitu. Pikiran benar mengembangkan pikiran yang baik tadi ya, pikiran yang terbebas dari mementingkan diri sendiri ya. Kalau kita nggak egois kan ya, jadi kita bisa duduk bersama seperti ini. Tapi kalau kita masih mementingkan diri sendiri ya, ada kebencian ya, ada etikat yang tidak baik, nah tentu kita pun tidak nyaman ya dalam satu kelompok itu ya. Makanya itu kembali ke diri kita lagi tadi, refleksi ke dalam diri ya. Pikiran yang tidak kejam, pikiran yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Nah, kalau 8 jalan ini kita memang kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya kita bisa hidup damai berdampingan dimanapun kita berada. Nah, semuanya berdiri ya. Moderasi beragama Indonesia makin jaya, kekerasan no, moderasi yes oke. Dengan persentuhan gitu. Gimana caranya? Tapi bola ini bisa sampai gitu. Gimana? Bisa sampai, tapi jangan dilempar. Mungkin ada itu yang bisa kasih pendapat untuk mulut ya, ini lempar, yang lainnya angkat ya. Itu Bu, jangan bersentuhan gitu gimana? Semuanya konsentrasi ya. Caranya lempar gini, nah gitu. Nanti kawan sebelah tangkap ya. Tangan, oke. Kita ulang tangan kiri, bola di tangan kiri. Bola di tangan kiri, lempar gini, ya. Tangkap kanan. Ya, tangan sendiri ya tangkap. Nah, 1 bola di tangan kiri, lempar ini ya. 1, 2, 3. Balik. Atau menangkap. Oke, coba paling tidak 50% lah bisa menangkap ya. Oke, satu lagi ya. Bola di tangan kiri. Ayo, semangat semuanya. Kiri ya. Oke, beri aplaus kita semuanya dulu ya. Kita juga bisa. Coba Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu terkait dengan permainan ini dengan moderasi beragama? Silakan berargumen. Ada kaitannya dengan moderasi beragama ini dari permainan ini tadi. Silakan Pak Ketua. Butuh keseimbangan dalam Konsentrasi. kanan dengan tangan kiri, sehingga kita tidak boleh hanya fokus melempar aja atau fokus menangkap aja. Jadi harus kedua, lempar sini. Begitu juga moderasi, artinya tidak boleh fanatik betul atau terlalu longgar. Jadi harus seimbang. Antara agama kita juga kuat, menghargai orang lain juga bisa. Iya, ada keseimbangan, keseimbangan, adil ya. Intinya tidak berat sebelah ya. Nah, tidak berat sebelah. Ya, yang lainnya lagi. Kenapa tadi bisa berhasil? Mungkin ada yang berpendapat. Satu komando Bu. Jadi yang lain komando itu diikuti gitu. Nah, jadi apa? Yang ini mengatakan A, misalnya yang ini juga A. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, jadi ada kerjasama juga, kerjasama antara satu dengan lainnya. Jadi kalau ini melempar, ini belum siap juga nggak bisa. Jadi sama-sama siap, sama-sama tahu harus kemana, sama-sama tahu aturannya, sama-sama tahu aturan main, tujuannya. Intinya satu tujuan. Jadi kalau satu tujuan yang lempar, nangkap gitu. Oke, ada kerjasama, kita komitmen dalam satu tujuan. Ada kekompakan, ada kebersamaan ya intinya ya. Oke, beri aplaus buat kita semuanya. Kaitkan dengan yang jalan tengah tadi bisa juga. Ya lebih fokus aja sih, lebih fokus. Ya terus kayak konsentrasi. Kita ngelempar dan posisi kita harus nangkep, jadi ya.
Iya. Dari moderasi maupun jalan tengah. Dalam menguatkan moderasi beragama, kita harus bisa saling kerja bersama, rukun, ya, rukun kerjasama, seimbang tadi. Kita tidak berat sebelah, jangan terlalu ekstrim tadi, ya. Jadi jalan tengah kan seimbang. Nggak boleh ekstrim ke agama kita, nggak boleh ekstrim juga ke agama lain jadi fanatik yang berlebihan. Harus berada di tengah-tengah. Nah, ketika terjadi satu konflik, ya, di sini kita sama-sama keluar dari masalah itu gitu loh, dari musibah itu kan gitu ya. Makanya di sini kekompakan, kebersamaan itu perlu. Ya, jadi tidak ada perbedaan di sini. Inilah arti dari permainan tadi. Maka kita terapkan dalam hidup kita untuk penguatan moderasi beragama. Jadi tidak hanya permainan ya, tapi ada maknanya dari permainan tadi. Oke, paham ya? Tentang moderasi beragama seperti apa? Termasuk jalan tengah, bagaimana penerapannya, cara pandang kita dalam menyikapi suatu masalah supaya kita tetap terefleksi ke dalam diri kita ya. Nah, semoga pertemuan ini bermanfaat ya bagi kita semuanya sebagai tokoh ya, penyuluh, pemuda, guru. Ini merupakan salah satu kewajiban kita karena kita berada di NKRI supaya kita tetap hidup damai, harmonis, rukun dan bahagia. Karena kalau kita terjadi peperangan juga kita sendiri menderita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya juga mohon maaf ya. Sekali lagi beri aplaus untuk kita semuanya.